إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ini dimuliakan Allah SWT. Nilai orang itu sejauh mana yakin dia kepada Allah, sejauh mana keyakinannya. Dan Allah SWT sudah punya tertib di dunia ini. Keyakinan orang itu menurut apa yang diusahakannya. Kalau orang itu siang malam yang dipikirkan perdagangan, yang diusahakan perdagangan, maka sudah jadi sunatullah. Allah akan tampakkan manfaat-manfaat perdagangan, sehingga akhirnya yakinnya itu pada perdagangan. Kalau orang itu siang malam yang difikirkan, yang diusahakan, yang dirisaukan pertanian, maka Allah SWT itu akan tampakkan, Allah akan tampakkan manfaat apa? Manfaat apa? Pertanian. Sehingga akhirnya yakinnya itu pada pertanian. Ini tertib Allah di dunia itu begitu itu. Walaupun Allah itu kuasa, Allah memberikan keyakinan tanpa itu semua. Seperti keyakinan yang Allah berikan pada para nabi, para rasul. Nabi itu dibedah dadanya, dimasuki yakin. Ya Allah juga kuasa begitu itu. Jadi tertib secara umum itu, tertib secara umum. Itu orang itu keyakinannya menurut apa yang dia usahakan, yang dia risaukan, yang dia fikirkan siang dan malam. Kalau orang itu yang dirisaukan, yang difikirkan, yang diusahakan siang dan malam itu agama, bagaimana dia taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan jadikan keyakinan dia ini kepada agama, kepada Allah. Allah akan tampakkan manfaat-manfaat agama, ya, malaikat. Kemudian Allah kasih dia yakin kepada agama, yakin pada Allah. Dan menurut pengalaman orang-orang dulu, malaikat, ini perlu kita perhatikan nih, pengalaman orang-orang dulu ini penting ini. Menurut pengalaman orang-orang dulu itu, agama itu akan mendatangkan pertolongan Allah yang hebat-hebat itu. Itu kalau diamalkan itu komplit. Komplit syaratnya itu.
bukan diambil sebagian-sebagian. Kalau diambil sebagian-sebagian itu ada maksiatnya, ada taatnya, begitu. Itu nanti di dunia ini itu Allah jadikan hidup itu banyak musibah, banyak masalah malah. Seperti di Uhud. Di Uhud itu orang amal agama, tapi dicampuri maksiat juga, banyak musibah. Nah, kalau orang amal agama banyak musibah ini bahaya sebenarnya kan. Kadang-kadang dia harus jadi oleng, jadi meninggalkan agama. Seperti orang bawa mobil, mobilnya tidak komplit, bannya meledos, bocor. Nah, mobil dor meledos. Setelah meledos bagaimana? Dorong nggak bisa. Akhirnya mobilnya ditinggalkan, naik ojek, kerek. Kenapa? Mobilnya tidak komplit, banyak nggak ada, atau businya cepot, atau akinya tekor, atau incernya pedot. Nah, akhirnya mobil ini nggak bisa jalan. Terus akhirnya bagaimana? Tinggalkan mobilnya, jalan kaki. Itulah keadaan umat ini mulai kan. Keadaan umat Islam itu kebanyakan seperti itu. Amal agama nggak komplit, akhirnya barokah agama itu yang besar-besar Allah tidak tampakkan. Akhirnya umat Islam pada meninggalkan amalan agama, malah terus maksiatnya tambah besar. Gimana ini? Bener apa enggak ini? Cerita saya ini. Coba kamu renungi. Nah, sahabat itu dulu enggak. Amal agama itu komplit. Yakinnya kepada Allah kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya baik. Kefahamannya terhadap agama lurus, makanannya halal, siang dan malam sibuk dalam agama, komplit. Akhirnya barokah dari bumi, barokah dari langit itu Allah datangkan. Hatinya menjadi bercahaya, kehidupannya jadi mulia, akhirnya tambah kencang. Pegangnya pada agama tambah kencang. Sahabat itu di mana aja menang terus, nggak pernah kalah, itu nggak pernah. Kalah sekali di Uhud, itu cuma kalah sedikit juga. Akhirnya menang lagi. Uhud itu awalnya kalah, akhirnya menang lagi. Karena di Uhud itu ngamalkan agamanya nggak komplit. Maka kita ini keluar jalan Allah SWT, menghidupkan amal masjid, termasuk bayan subuh ini, mudzakarah, itu maksudnya apa? Maksudnya supaya kita ini amal agama itu komplit 100%. Insyaallah kan? Sekarang belum komplit, tapi kita niatkan bagaimana komplit. Kalau kita ini belum komplit tapi niat komplit terus, kemudian kita mati, insya Allah akan dikumpulkan sama orang-orang yang komplit, yaitu para sahabat, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Belum komplit tapi tobat, istighfar, pengen komplit, astagfirullah, ini pengen komplit kok kayak begini, ngantuan gimana ya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta dengan orang-orang yang tobat.
Tobat itu dengan tidur bisa nggak kan? Bisa nggak dengan tidur tobat? Tobat kok dengan tidur, nama tobat encit namanya. Tobat itu sungguh-sungguh, astagfirullah. Ya Allah, saya menyesal kekurangan-kekurangan dulu yang lalu, dan saya ingin ya Allah sisa-sisa umur saya ini ya Allah hanya untuk taat kepada Engkau, tunduk pada Engkau, ingat pada Engkau, mengamalkan sunnah Nabi-Mu siang dan malam sampai mati menghadap pada Engkau. Insyaallah kita niatkan melihat tobat. Orang yang tobat walaupun dia masih lemah amalannya dicintai oleh Allah. Maka mulailah usaha agama ini dengan taubat. Wong ngrasa pengen perbaikan ngono lho. Pengen dandan awak kuwi jenenge taubat. Getun nang wis tuwek kaya ngene kok urung tahu nglakoni agama tenanan urung tahu to. Saumurku iki urung tahu aku ki sedina sewengi kelingan Gusti Allah terus urung tahu kok selali. Sing kelingan ki sawah, bojo, anak, duit, mangan, ngombe ora tau lali. Karo pangeran kok lali terus piye-piye. Nah, iki jenenge tobat. Insyaallah Bang Innallaha yuhibbut tawwabin. Aku ya wis ngerti nek makhluk ora iso apa-apa. Makhluk ya bisa buat apa-apa. Yang bisa buat apa-apa yang menciptakan makhluk. Manusia tidak kuasa. Yang kuasa yang menciptakan manusia. Saya sudah tahu itu sebetulnya. Tapi kok setiap saat ada masalah tuh kok yang saya harap manusia. Astagfirullah, saya tobat. Nah, gitu. Insyaallah mana kan? Saya itu sudah tahu kalau saya ini mau ke akhirat itu sudah tahu, yakin saya itu mau berita akhirat itu yang membawa para nabi, para rasul, para wali, saya itu yakin. Tapi kok diajak mikir akhirat kok ngantuk aja. Tobat, saya tobat. Insyaallah gitu kan. Nah. Mulailah usaha agama dengan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tobat yang pertama itu tobat yang kaitan dengan keyakinan. Bagaimana yakin yang benar ini? Yakin yang salah itu termasuk sebesar-besarnya dosa atau semua kan? Sebesar-besarnya dosa itu bukan nyolong, bunuh orang, itu bukan. Sebesar-besarnya dosa yaitu keyakinan yang salah. Yakin kita ini harus kita luruskan betul-betul. Yakin hanya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa buat apa-apa. Makhluk apapun saja, siapa saja, apa saja, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan tidak bisa membantu, lawan tidak bisa membahayakan tanpa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan dari siapa saja, di mana saja, untuk apa saja, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah.
yakinnya terus benar. Nah, mulai kan ya. Kalau orang itu dikasih tahu yang menciptakan langit Allah, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, itu mudah paham. Karena nggak ada orang yang ngaku menciptakan langit bumi, nggak pernah ada. Walaupun raja-raja, walaupun Raja Fir'aun pun nggak pernah ngaku menciptakan langit bumi. Benar nggak mereka? Tapi kalau orang itu dikasih tahu bahwa perbuatan manusia ini pun tidak lepas daripada kekuasaan Allah. Manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Nah, ini kadang-kadang masih moso toh. Masih agak gitu, nggak bisa masuk 100% gitu. Padahal perbuatan manusia ini pun nggak akan terjadi tanpa Allah. Maka Allah kasih kalimat khusus untuk membersihkan hati kita ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan dari siapa saja, untuk apa saja, di mana saja, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah akan menghilangkan 70 bahaya yang akan datang pada kita, kata Nabi. Bahaya yang paling kecil yang akan dihilangkan dari la haula ini adalah sumpek. Ngerti sumpek? Sumpek ngerti sumpek? Gelisah. Jadi kalau sumpek itu bukan dengan nonton TV hilangnya, itu keliru itu. Itu melupakan sumpek, bukan menghilangkan sumpek. Kalau dunia ini bisanya cuman apa? Melupakan sumpek, tidak menghilangkan. Menghilangkan sumpek itu perbanyak la haula wala quwata illa billah. Sudah saya ucapkan la haula, kalau masih sumpek aja kurang. Itu karena kotoran hatinya itu sudah berkerak, tayengen. Nah, sudah double sekian puluh tahun untuk penyakitnya. Perlu perbanyak la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ulang-ulang ribu-ribu kali tiap hari, insyaallah sumpeknya itu hilang. Ada sumpek, ada ndablek. Sumpek obatnya la haula wala quwata illa billah. Kalau ndablek, apa obatnya? Dijewer kupinge. Nah, sing banter suruet, insyaallah ndableke sudah nek ilang ya ora, asli kawan bayi. Insyaallah malaikat. Jadi orang itu semuanya kan, ini satu penyakit manusia. Kalau apa-apa itu kalau sudah sering, lama-lama jadi ndablek. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Bani Israel itu justru banyak dinasihati. Itu bukan malah terus berpikir, malah ndablek. Alah, semono kuwi paling banyaknya 6 sifat. Nah, si penting tang turu rasa rampung-rampung dhewe sarapan. Jadi semula kan kita harus menyadari penyakit hati ini. Di antaranya adalah kendablekan, tabalud,
katanya istilahnya orang Arab. Sholat, tiap hari sholat, tapi terus akhirnya itu malah nggak ada rasanya, karena nggak ada perhatian, nggak ada greget, sholatnya itu nggak ada greget. Ya Allah Akbar. Berapa rakaat sudah nggak ingat, tahu-tahu salam gitu aja. Maka itu setelah sholat itu Nabi bertanya pada para sahabat, tadi sholat tadi saya baca surat apa tadi saya? Ada sahabat yang ingat, ada yang tidak. Maka dimarahi sama Nabi. Wis sholat apa begini? Ya, saya tanya di sini nih. Tadi imam subuh tadi baca surat apa? Oh, Masya Allah, ini berarti nggak dablek ini. Saya tadi lupa juga ya. Ternyata yang nyaci orang dablek itu dablek juga ya. Jadi orang itu semulaikan Allah Ta'ala senantiasa kita ini usaha, setiap amal itu ada gregetnya, ada kesungguhannya gitu. Kalau tidak nanti timbul penyakitnya Bani Israel, kendablekan, kebosanan. Bani Israel itu tiap hari di padang teh dikasih makan dari langit, manna salwa. Burung itu datang dari langit, tinggal makan aja sudah jadi panggang, gak perlu dimasak. Madu datang dari langit, tinggal minum saja, udah. Tapi jenenge namanya manusia sudah dienakkan itu juga bosen. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kalau makan begini tok, enggak betah kita ini. Masa tiap hari makan daging terus, enggak betah. Padahal ini dagingnya itu datang itu dengan cara ajaib. Berkat barokahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Bani Israel ini enggak betah. Akhirnya Allah berfirman, "Dah, kamu pergi ke sana, ke kampung sana. Di sanalah yang kamu minta." Akhirnya pergi ke sana, faduribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Jadi tuambah sengsara, tuambah hidupnya enggak karu-karuan. Dia orang keluar mana kan? Di masjid, tiap hari makan, dalam amal agama, kebaikan. Tahu-tahu penyakitnya Bani Israil datang. Oh, kok begini terus enggak tahan. Saya ingin ke sawah, saya ingin ke ladang, saya ingin ke sana, ke sini. Bosen. Akhirnya pulang. Saya pulang sampai di rumah bertengkar sama istrinya. Mumet. Kebentur sana, kebentur sini. Amalannya enggak karu-karuan jadinya. Maka kita ini sabar kalau keluar. Assalamualaikum. Kalau enggak sabar, nanti jadinya kayak Bani Israel. Dikasih makanan dari langit enggak mau, akhirnya ke sawah jadi petani, jadi hina. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, taubat yang pertama adalah meluruskan keyakinan. Hanya Allah yang kita harap, hanya Allah yang kita takuti, hanya Allah yang kita mintai. Akhirnya siang malam ingat pada Allah, berharap kepada Allah. Dalam urusan apa saja, urusan dakwah berharap pada Allah, yang kasih hidayahnya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dalam urusan ilmu berharap kepada Allah, yang bisa memberi ilmu hanya Allah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Dalam ibadah berharap kepada Allah,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau ya Allah yang aku mintai tolong. Dalam khidmat berharap kepada Allah, kayak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dengan putranya Nabi Ismail, membangun nata batu bata, ngudek lumpur, tapi hatinya, mulutnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina. Rabbana innaka taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Akhirnya bangunannya diterima oleh Allah, yaitu Ka'bah, karena bangunnya dengan doa, sehingga jadi tempat ibadah, ibadahnya para nabi, para rasul, para wali sampai sekarang ribuan tahun. Kita kalau bangun rumah begitu, insya Allah malaikat, dengan doa. Jangan yang dipikir itu cuman bagaimana bikin batu bata, ngudek lumpur, pasang keramik, pasang kayu, pasang genteng. Tapi yang dipikir bagaimana bangunannya diterima oleh Allah, sehingga orang yang masuk di rumah kita nanti dapat hidayah. Insyaallah malaikat. Ya Allah, saya membangun rumah ini ya Allah, terimalah bangunan ini ya Allah. Ini bangun rumah ini ya Allah untuk persiapan menerima jamaah masturat. Maka mulai bangun rumah sudah dapat pahala terus. Nah, rumahnya untuk agama. Saya pernah ngantar jamaah India itu melihat orang bangun rumah di Temboro itu. Pas pasang jendela. Untuk apa ini dipasang jendela ini? Ya supaya angin bisa masuk toh, mbah gitu. Oh keliru kamu, katanya orang India itu. Keliru bagaimana? Pasang jendela supaya bisa dengar azan subuh. Mulai bangun jendela, mulai dapat pahala. Kamu itu nggak bisa cari pahala gimana ya? Siapa yang bangun jendela niatnya supaya bisa dengar bayan subuh? Siapa? Nanti disepot lagi jendelanya di rumah ya. Nah, dipasang lagi, perbarui niatnya. Insyaallah malaikat. Wis kadung ayo kowe. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala luruskan keyakinan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbaiki ibadah kita. Sholat kita perbaiki dan sungguh-sungguh. Kita pikir kita ini sudah hidup di dunia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tuh sudah pernah sholat sungguh-sungguh belum? Coba kita renungi. Pernah zikir sungguh-sungguh belum? Zikir sampai sungguh-sungguh nikmat berjam-jam. Pernah enggak? Orang-orang dulu itu begitu. Sholat semalam-malam suntuk. Nah, kalau kita ini tidur semalam suntuk, sholat semalam suntuk, kelihatannya belum pernah. Nah, wong boro sewengi utuh golek banyu, nurut banyu wis biasa. Saya kira sewengi utuh wiritan wis tau porong. Kita durung ketoke lho. Nek terah wis tau ki beda kok. Bathuke ketara. Coba semana kita renungi bagaimana kita ini memperbaiki ibadah kita. Dimulai daripada sholat kita. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat hajat. Kita ini kalau punya hajat apa saja sholat. Mau khususi sholat 2 rakaat. Ada apa saja sholat 2 rakaat. Saya itu punya kiai di Kediri sana, itu aneh mereka.
mau nyalakan listrik itu loh, ceklek itu sholat 2 rakaat dulu. Nanti kalau ada listrik mati, bukan listrik mati enggak, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Mau pergi kemana, sholat 2 rakaat. Akhirnya oleh Allah dikasih pengalaman-pengalaman ajaib dengan sholat 2 rakaat itu. Macam-macam hajat apa saja dengan sholat 2 rakaat itu akhirnya Allah mudahkan. Tapi kalau kita ini ada hajat yang kita andalkan otak kita saja, maka nanti nggak punya pengalaman salat yang benar. Sekarang gantian, ini kelihatannya sudah berat ini mendengar. Ganti kamu yang bunyi, kamu yang manggung, jangan saya saja. 3-3, 4-4, 3-3, 4-4. Apa yang kita dengar kita ulang-ulangi. Alhamdulillah, jazakumullah. Tobat dimulai perbaikan iman. Kemudian kedua kali tobat perbaikan ibadah. Kemudian yang ketiga tobat perbaikan muamalah. Jangan sampai dagangnya, cari makannya ada haramnya, ada subhatnya. Yang masih hubungan dengan bank, saya ketobat berhenti, nggak usah hubungan dengan bank. Nanti akhirnya jadi bangkrut. Riba-riba, bunga-bunga semua tinggalkan. Di situ nggak baik, dosa. Walaupun resmi dari pemerintah, ya tetap dosa. Jadi muamalah. Kalau dagang pernah nipu, sekarang jangan nipu lagi. Ngurangi takar. Ini perbaikan muamalah. Terus perbaikan muasyarah. Tobat perbaikan muasyarah. Muasyarah itu sopan santun dengan manusia. Sopan santun dengan ayahnya, dengan ibunya. Jangan dengan ayahnya ibunya ngomongnya kasar. Dosa itu. Bagaimana muasyarah dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, semua kita perbaiki malaikat. Kemudian tobat perbaikan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu sikap hati kepada hamba-hamba Allah itu. Kita harus tawadhu. Tawadhu itu akhlak. Dalam hati itu ada rasa teman-teman saya ini lebih baik dari saya itu gak ada apa-apanya gitu. Kalau kita ini bicara dengan sopan, itu namanya muasyarah. Kadang-kadang orang tuh bicara dengan sopan, tapi hatinya, akhlaknya nggak baik. Bicaranya sopan, tapi dalam hatinya saya lebih baik dari dia. Saya itu lebih hebat daripada dia. Itu namanya muasyarahnya baik, tapi akhlaknya belum baik. Muasyarahnya harus baik. Kita ini harus tawadhu. Hatinya juga harus baik, akhlaknya hati itu. Hatinya juga tawadhu juga. Jangan seperti banteng. Banteng itu kepalanya ke bawah tapi mau nyeruduk gitu. Kelihatannya kepalanya di bawah, sebetulnya mau nyerang. Nah, itu namanya akhlaknya banteng itu. Kelihatannya tawadhu tapi malah sombong. Jangan juga seperti akhlaknya orang Temboro. Kelihatannya tawadhu, tahu-tahu ngantuk. Ini bukan akhlak itu namanya. Bukan juga muasyarah yang baik. Maka kita ini sikapnya tawadhu, hatinya orang-orang lain lebih baik dari saya. Barang siapa yang hatinya ada sombong, nggak bisa masuk surga. Dibakar dulu di neraka itu,
Kalau sombongnya sudah habis baru bisa masuk surga. Maka jangan ada sombong. Katanya Pak Salim, daripada hatinya itu sombong dibakar di neraka dulu, lebih baik sombongnya dihilangkan. Caranya gimana? Dengan jauhlah umumi ke tempat orang-orang yang belum kenal agama, kita dimarahi, kita diusir, insya Allah akan memudahkan jadi tawadhu. Insya Allah malaikat. Siapa yang tawadhu dimuliakan oleh Allah. Ada seorang wali itu malaikat, kemana-mana naik harimau semuanya. Sakti betul ini wali ini, kemana-mana itu naik harimau, bukan naik kuda, bukan naik mobil. Ditanya sama santrinya, kamu itu amalannya apa tuh Pak Kiai? Kok bisa naik harimau? Gak punya amalan apa-apa. Ya kok bisa begitu? Setiap saya masuk rumah itu dimarahi sama istri saya. Nah, terus saya diam aja. Saya tawadhu kan, memang saya dosa saya banyak. Sudah dicaci maki sama istri saya diam aja. Karena tawadhu saya itu Allah jadikan harimau pun tunduk sama saya. Satu hari wali ini kok jalan kaki, harimaunya nggak ada. Ditanya sama santrinya, loh Pak Kiai, mana harimaunya? Nggak mau datang lagi. Kenapa? Istri saya mati. Jadi kesaktiannya itu dalam istrinya yang cerewet itu. Maka kalau istri kita marah, kita sabar malaikat. Nanti harimau-harimau bisa tunduk sama kita. Minimal karkun tidak tunduk lah. Kalau sudah tingkatan wali itu harimau pun bisa tunduk. Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin menundukkan harimau, tundukkan harimau yang ada dalam hati kamu. Manusia itu hatinya itu ada harimaunya. Oh, gitu tuh. Kalau dikasih nasihat malah ngengkel, iya itu harimaunya. Nah, kalau harimau dalam hati kamu itu masih belum kamu tundukkan, nanti nggak ada harimau yang bisa tunduk pada kamu. Kata Imam Ghazali ini, saya juga belum bisa ini. Mungkin yang mendengar jadi lebih bisa, nggak tahu. Insyaallah malaikat. Lah untuk supaya kita ini bisa tobat, keyakinannya bisa lurus, ibadahnya bisa lurus, muamalahnya bisa lurus, ibadahnya bisa lurus, kita keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Mau belanja musyawarah dulu, akhirnya insyaallah muamalah kita jadi lurus. Jadi pesan sama amirnya, nanti beli tempe 10, kopi 1 kilo. Nanti kalau lebih atau kurang dimarahi sama amirnya. Kamu ini sudah dibilang suruh beli tempe 10 kok malah beli ayam nih, gimana kamu ini? Akhirnya kita ini lama-lama terbiasa muamalah yang lurus. Tapi kalau kita ini nggak keluar jalan Allah, akhirnya kita ini beli seenaknya, ya, jual seenaknya, akhirnya muamalah kita ini semerawut. Insyaallah malaikat. Kalau jamaah-jamaah yang dulu itu setiap mau tidur itu menyelesaikan urusan muamalah dulu. Jangan sampai ada utang piutang yang belum selesai. Mau tidur itu, ini mungkin tidur ini nanti bangunnya hari kiamat. Tidur tahu-tahu mati, itu banyak loh orang itu. Ya enggak? Bahkan saya lihat itu semua orang mau mati itu biasanya tidur dulu. Ya enggak malaikat? Orang yang mau mati itu ngeletak dulu apa lari-lari terus mati? Biasanya loh itu ngeletak dulu, diem dulu terus mati. Maka kalau mau tidur itu hati-hati. Nah, mungkin ini nggak bangun lagi, ini bangun-bangun sudah kiamat. Maka diselesaikan. Nah, utangnya dengan temannya diselesaikan, semua diselesaikan. Akhirnya
muamalah kita ini jadi lurus. Insyaallah malaikat. Minta maaf sama temannya. Tadi saya menyinggung kamu, minta maaf ya, minta maaf. Tadi saya jewer telinga kamu bayan subuh tidur saja. Ya, maaf ya, maaf ya. Kalau kamu tidak mau maaf, nanti saya jewer lagi loh. Minta maaf kok ngancam ini, minta maaf apa itu? Itu teman saya dulu kalau minta maaf sama saya, orang yang tidak mau maafkan orang nggak dapat syafaatnya Rasulullah dari kiamat. Saya minta maaf ya, awas kalau kamu nggak maafkan. Loh, mau minta maaf kok awas-awas itu gimana? Ini bukan tertibnya minta maaf itu namanya. Itu ngancam orang namanya. Lah itu ada hadisnya loh, orang nggak mau memaafkan itu nggak dapat syafaat. Iya, tapi bukan kamu sampaikan dalam waktu minta maaf. Itu hadis itu sampaikan itu bayan. Itu mudah. Kalau minta maaf aku tidak salah. Saya minta maaf, saya salah sama kamu. Gitu doa aja, jangan diancam malahan. Itu namanya pengancaman, bukan minta maaf. Maka semuanya kita keluar jalan Allah, hidupkan amal rumah, hidupkan masjid kita dengan dakwah, dengan ta'lim wa ta'alum, dengan zikir ibadah, dengan khidmat. Maka insya Allah terjadi perbaikan-perbaikan ini semua. Bertahap-tahap sebenarnya. Agama ini masuknya dalam hati itu bertahap-tahap. Ya sudah begitu itu. Walaupun Allah kuasa memasukkan agama itu langsung, Allah kuasa. Ada juga orang itu. Para nabi, sebagian para wali tahu tuh berubah dalam 1 menit, berubah total juga ada. Tapi umumnya manusia berubah itu dengan bertahap-tahap. Maka kita sabar semuanya kan. Nabi mendidik para sahabat 23 tahun untuk bisa agamanya ini sempurna, itu ditungguin Nabi 23 tahun. Sekarang kamu bisa nggak mengatakan 4 bulan cukup kalau begitu? Sebaik-baiknya guru, semulia-mulianya guru di alam semesta, Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya murid, para sahabat, perlu waktu 23 tahun. Lah kita ini gurunya ngantuan, muridnya tidur 4 bulan, cukup nggak semuanya kan? Itu 40 tahun aja saya kira belum cukup. Tapi lumayan, lumayan daripada belas. Maka kita ini semulaikan Allah SWT yang belum 4 bulan, sekarang berdiri untuk 4 bulan. Yang mau 40 hari, yang niatnya 40 hari dinaikkan 4 bulan. Yang mau wapsi ditambah waktunya. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Loh ini saya sudah 40 hari kok suruh berangkat lagi. Iya. Ini maksudnya tadi itu biar tobat tadi itu. Kita 40 hari masih banyak kekurangan. Kita ingin tambah beberapa hari biar itu bagus betul itu. Insyaallah malaikat. Silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Monggo. Rubah niat yang 40 hari jadi 4 bulan. Enggak usah takut, nanti musyawarah kalau bekalnya habis atau mati apa-apa nanti dimusyawarahkan. Kuburan juga dekat di depan masjid itu. Silakan mulaikan, monggo. Yang 40 hari juga, semua yang mau keluar hari ini, berapa hari saja berdiri ke selatan, monggo. Khusus orang Temboro ke depan, yang lain bisa infirodi, monggo.